Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita berbakti kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang memimpin, Allah yang memelihara kehidupan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sehingga sore ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersekutu kembali dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mulai persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan dengan puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, seperti rusa rindu sungaimu, jiwa kita rindu kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus yang menjadi harapan kita, Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berubah, yang senantiasa membimbing, memimpin kami dari hari lepas hari. Kami akan dengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, dan biarkanlah kami anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini akan terambil dari satu pembacaan dari kitab Injil, yaitu Injil Matius
pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Puji Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan sore ini yaitu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang sukar, dalam kehidupan yang sulit hari-hari ini, di mana tantangan demi tantangan itu datang dalam kehidupan kita, biasanya manusia jatuh kepada dua kutub dalam menyikapi sebuah kehidupan. Kutub yang pertama adalah yang mencoba menghadapi hidup atau menghadapi tantangan kehidupan ini dengan sebuah keadaan yang hanya sekedar berfokus pada tujuan, berfokus pada hasil. Orang hanya berpikir kepada apa yang penting buat saya, apa yang saya ingin dapatkan. Dalam pilihan yang pertama, kadang-kadang orang tidak kemudian menghargai proses, menghalalkan segala cara, karena yang penting bagi orang yang mengambil sikap pilihan hidup seperti ini adalah bagaimana tujuan itu bisa saya dapatkan. Ini yang pertama. Tapi sikap yang lain, yang berbeda dengan itu, kecenderungan yang lain adalah sebuah kecenderungan yang berpasrah diri semata dalam melihat kenyataan. Sikap yang kedua ini cenderung lebih pasif, cenderung lebih tidak mau mengambil bentuk apapun, tindakan apapun, dan biasanya lebih punya sebuah pilihan sikap yang cenderung pesimis dan mudah berputus asa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap pilihan kehidupan Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup yang sukar ini? Tuhan Yesus di dalam pembacaan Injil Matius dari ayat yang kita baca tadi, tidak mengambil pada sebuah pilihan sikap yang pertama, yang cenderung menghalalkan segala cara, ataupun mengambil pilihan sikap yang kedua, yang jauh lebih pesimis, dan kemudian tidak mau atau sama sekali menyerah menghadapi sebuah tekanan kehidupan. Tuhan Yesus di dalam bacaan yang kita baca tadi, mengambil sebuah pilihan sikap yang berbeda di antara keduanya. Sikap itu adalah sebuah sikap yang dirumuskan dengan sebuah ungkapan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, ungkapan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, di mana ungkapan ini menggunakan dua gambaran binatang, yaitu ular dan merpati, tentu dilatar belakangi oleh pemahaman orang pada waktu itu, atau pemahaman agama Yahudi pada waktu itu. Misalnya, seperti ular, pemahaman tentang ular sebagai hewan yang cerdik, ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman rabi-rabi yang melihat bahwa kemampuan ular di dalam menggoda manusia, bahkan karena kecerdikannya itulah kuasa jahat
menggunakan ular untuk dapat menjerat kehidupan manusia. Sehingga di dalam pemahaman masyarakat Yahudi pada waktu itu, di mana pemikirannya sangat diwarnai oleh pemikiran para rabi pada waktu itu, menganggap ular ini sebagai simbol kecerdikan. Sementara burung merpati ini dipahami dan sering dipahami sebagai simbol dari hewan yang cenderung setia, murni, dan baik. Gabungan pemahaman dari dua simbol gagasan inilah yang kemudian muncul dari muncul dalam pernyataan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kemudian diminta oleh Tuhan Yesus untuk mampu membangun sebuah sikap cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana kemudian kita memahami ayat ini, sehingga ayat ini dapat kita praktekkan dengan lebih baik, dengan tepat, dengan sesuai seperti apa yang dimaksudkan di dalam bagian ayat-ayat ini. Nah, mari kita perhatikan pembahasannya. Kata cerdik, saudara, adalah sebuah kata yang juga nanti ditemukan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di mana dalam kedua perikop itu kata cerdik diterjemahkan dengan kata bijaksana. Jadi saudara ingat tentang perumpamaan orang yang membangun rumah di atas batu dan pasir. Nah, kata bijaksana itu juga menggunakan kata pronimos yang di dalam pasal 10 ini diterjemahkan menjadi cerdik. Lalu di dalam kisah 5 anak dara yang bijaksana dan yang bodoh, kata bijaksana juga adalah kata yang sama dipakai di dalam menerjemahkan kata cerdik ini, yaitu kata pronimos. Jadi dalam Injil Matius, kita melihat bahwa Matius menggunakan 3 kali kata pronimos, yang mana di dalam bagian ini diterjemahkan menjadi cerdik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata cerdik itu tidak selalu berarti di dalam sebuah gagasan yang seperti apa yang seringkali kita pahami. Kata cerdik, kata bijaksana di dalam Injil Matius sebenarnya lebih dipahami di dalam sebuah tataran yang lebih praktis, yang lebih sehari-hari sifatnya. Nah, apa kemudian maksud dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 ini? Setelah kita mencoba memahami arti kata pronimos yang diterjemahkan sebagai kata cerdik, sekarang mari kita coba perhatikan konteks dari Injil Matius 10 ayat 16. Kalau kita membaca konteks dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 ini, maka kita akan menemukan tentang hubungan pasal ini atau perikop ini dengan perikop sebelumnya, yaitu perikop pengutusan. Sehingga kita harus memahami ayat 16 itu di dalam sebuah kerangka pengutusan murid-murid yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dikatakan tadi, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat-ayat ini, saudara, ada di dalam sebuah konteks pengutusan. Dan kalau kita memperhatikan pembacaan ini, maka kita melihat sebuah gambaran yang Tuhan Yesus
ingin sampaikan kepada murid-murid bahwa konteks lapangan di mana kamu aku utus adalah sebuah konteks yang atau sebuah lapangan kehidupan yang cukup berbahaya, cukup mendatangkan sebuah tanda tanya besar tentang bagaimana keberadaan para utusan-utusan Kristus itu. Karena mereka dihadapkan kepada sebuah kondisi yang digambarkan penuh dengan serigala-serigala. Cerdiklah, tuluslah seperti merpati, ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, ya. Domba itu binatang yang sangat lemah, tapi kemudian dikungkung oleh serigala-serigala. Murid-murid Yesus digambarkan seperti domba yang berada di kungkungan serigala. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa ayat ini harus dipahami di dalam sebuah kondisi konteks kehidupan di mana ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak ancaman yang membahayakan kehidupan komunitas murid-murid Yesus. Saudara, berdasarkan konteks ini, saya ingin menarik pesan firman Allah ini dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah kesukaran-kesukaran kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan, bahaya-bahaya kehidupan yang ada di sekitar kita, yang dapat mengancam stabilitas kehidupan kita, maka kita memerlukan sebuah sikap hidup yang benar, yang pada satu sisi dapat membawa kita kepada kehendak Allah, namun pada sisi yang lain kita juga dapat menjaga eksistensi kita, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itu dapat kemudian kita laksanakan. Saudara, dalam kesadaran inilah saya ingin membawa kita untuk coba memahami. Kalau kehidupan kita ini, hari-hari ini juga dapat digambarkan sebagai sebuah kehidupan di tengah-tengah bahaya ancaman itu, maka apa yang harus kita bangun? Apakah kita mau ambil sebuah sikap seperti yang dua sikap pertama, yaitu yang cenderung demi sebuah tujuan menghalalkan segala cara, atau sikap yang pasif? Tentu kita tidak akan mengambil pilihan sikap yang demikian. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mengambil pilihan sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kemudian kita mengambil pilihan sikap ini, apa artinya? Membangun sebuah kehidupan yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang pertama, saudara, yang kita perlu perhatikan bahwa sikap hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu mengandung pemahaman. Yang pertama, bahwa kehidupan orang-orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan di tengah masa-masa sukar seperti yang kita hadapi hari-hari ini, harus memiliki sebuah target yang jelas, sasaran yang jelas, dan kesadaran yang penuh di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Sama seperti murid-murid tadi. Keberadaan kita di dunia ini harus kita maknai sebagai sebuah keadaan di mana Tuhan mengutus kehidupan kita. Kita menjadi murid-murid Tuhan. Ini hal pertama yang harus kita pahami. Kita ini memiliki sebuah target yang jelas sebagai utusan-utusan Allah di dunia ini. Sebagai orang percaya yang sudah mengalami pengalaman kelahiran baru, yang mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, kita itu memiliki sebuah target kehidupan yang jelas. Dan eksistensi kita melekat kepada tugas pengutusan itu. Saudara, ini hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang ada di tengah-tengah dunia, yang beraktivitas di dalam dunia, yang hidup di dalam dunia, jangan sampai panggilan pengutusan kehidupan kita itu terhilang oleh karena tantangan pergumulan kehidupan yang ada di tengah-tengah kita, yang kemudian dapat menyeret
dapat menggoda kita, dapat membawa kita lari, lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan shalom-nya Allah, karya keselamatannya Allah. Panggilan kita itu seperti itu. Nah, ketika kita memahami arti panggilan ini, saudara, maka sudah jelas eksistensi kita. Maka sudah jelas target kehidupan kita. Tentu, berdasarkan kesadaran ini, kemudian kita dapat menimbang, sebenarnya apa sih yang perlu saya ambil dalam sikap kehidupan saya? Mana pilihan-pilihan sikap yang harus saya ambil? Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah utusan Kristus, saya yakin, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau beraktivitas, pilihan-pilihan hidupmu jelas. Engkau adalah pengikut Kristus, engkau adalah murid Kristus yang punya target, yang diutus oleh Kristus ke dunia di mana engkau berada. Kesadaran kepada panggilan itu akan membuat kita menyadari bagaimana seharusnya pilihan-pilihan sikap kita. Jadi memahami sebuah kesadaran untuk menghadirkan konsep cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah terlebih dahulu memiliki sebuah pemahaman bahwa kita ini adalah utusan Kristus yang memiliki target yang jelas. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang diminta untuk hadir menjadi pengikut Kristus yang cerdik, tetapi tulus, karena pemahaman ini berhubungan jelas, berhubungan dengan persoalan pengutusan kehidupan kita. Ini yang pertama, saudara. Ketika kita ingin menjalani sebuah panggilan kehidupan yang cerdik, yang tulus, apa sih artinya? Pemahaman kedua kata ini yang disimbolkan dengan perlambangan atau disimbolkan dengan ular dan merpati itu ingin menegaskan bahwa di dalam pemahaman itu ada kesadaran tentang karya pengutusan Kristus di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, memahami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itu berarti bahwa setiap kehidupan orang-orang yang diutus oleh Tuhan di dunia ini, kita yang ada di dalamnya, kita yang menjadi bagiannya, harus memiliki kemampuan untuk membaca zaman, membaca situasi, membaca tantangan kehidupan yang sedang kita jalani. Di dalam kesadaran tentang cerdik, bijaksana yang ada di dalam pemahaman ayat Matius 7 dan Matius 25, ya. Karena di dalam kedua perikop itu kata cerdik ini diterjemahkan dengan kata bijaksana. Adalah sebuah kemampuan untuk dapat melihat, membaca situasi, membaca zaman. Ya. Cerdik, bijaksana berarti kita memiliki kemampuan itu. Nah, kemampuan membaca zaman, kemampuan mengerti situasi adalah sebuah kemampuan dasar yang dapat memungkinkan para pengikut Kristus mengerti situasinya dan kemudian dari sana dapat mengembangkan sebuah pilihan-pilihan yang pilihan sikap yang tepat, di mana pada satu sisi ya, eksistensi itu tetap terjaga, namun target-target pelayanan dalam diri kita, target-target yang melekat di dalam karya pengutusan dapat terus dilakukan. Nah, bagaimana target itu pada satu sisi dilakukan, namun eksistensi kita juga tidak hilang, ya. Keberadaan kita juga dapat tetap terjamin dalam menjalankan tugas itu, mampu mengantisipasi setiap tantangan-tantangan kehidupan yang bisa menghancurkan kita adalah kemampuan untuk membaca zaman. Itulah sebabnya di dalam ayat ini, saudara, kalau saudara membaca dalam ayat 16, 17, maka saudara akan melihat perkataan Tuhan, "Lihat, aku mengutus kamu." Ayat yang ke-17, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang," dan seterusnya. Saudara, ketika kata lihat, kata waspada ini muncul,
Maka yang diminta itu adalah kesadaran, kemampuan untuk membaca tanda zaman. Kita diminta untuk memiliki kemampuan itu, saudara. Mengevaluasi zaman kita ini. Mengevaluasi tantangan kehidupan kita ini. Agar kita tahu bagaimana target itu bisa dicapai dalam kondisi seperti ini. Namun pada sisi yang lain, kita tetap menjaga kehidupan kita agar target bisa tercapai. Kita juga dapat terus melaksanakan panggilan itu di dalam sebuah kondisi yang aman, kondisi yang tepat, kondisi yang tidak mudah dihancurkan oleh tantangan-tantangan itu. Maka dalam hal ini dibutuhkan pronimos, kecerdikan, kebijaksanaan untuk membaca zaman. Kalau saya bandingkan dengan perumpamaan membangun rumah di atas batu, maka orang yang bijaksana itu tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan kemampuan dia membaca situasi. Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah bahwa tempat di mana dia membangun ini adalah tempat yang rawan. Sewaktu-waktu banjir bisa datang. Sewaktu-waktu badai bisa datang. Sewaktu-waktu hujan bisa datang. Dia sudah tahu. Dia bisa membaca tanda-tanda itu. Dan karena kesadaran pada tanda, dia mencoba mengantisipasi datangnya bahaya-bahaya itu dengan menggali sampai dia menemukan batu dan pada akhirnya membangun rumah itu di atas batu. Ini kan kemampuan dalam membaca zaman, kemampuan dalam membaca situasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memiliki kesadaran ini, kemampuan ini untuk membaca itu. Sehingga kita tahu sebenarnya dunia kita sekarang ini seperti apa. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita usahakan? Apa yang perlu kita prioritaskan? Kita mengerti. Saudara ada di mana? Saudara sedang berbuat apa sekarang? Maka coba membuka matamu untuk membaca situasi hidupanmu. Apa yang harus kau lakukan agar target-target pengutusan Allah di dalam dirimu dapat dilaksanakan. Di dalam dunia pelayanan, dunia di mana engkau berada, dalam dunia aktivitasmu sehari-hari. Ingat, apapun yang ada dalam diri kita, apapun profesi kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, dimanapun dunia profesi yang kita lakukan, panggilan pengutusan Allah melekat secara inheren dalam diri kita masing-masing. Ini tidak boleh kita lupakan, ya. Apapun yang kita lakukan, saudara yang ada dalam marketplace, saudara yang ada di dalam dunia profesi, semua kita perlu sadar bahwa kita adalah orang-orang diutus dalam dunia kita masing-masing. Mari kita coba kembangkan hidup kita dalam dunia kita masing-masing dengan kemampuan membaca situasi, tanda-tanda kehidupan yang ada di sekitar kita, sehingga kita tetap dapat terus berperan menghadirkan shalom Allah, menghadirkan karya keselamatan Allah, menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia di mana kita berada. Jadi yang kedua adalah memiliki kemampuan membaca zaman. Yang ketiga adalah bertindak dengan sikap hati-hati dalam pilihan-pilihan sikap hidup kita. Saudara, membaca zaman itu penting dan seharusnya kita miliki. Tetapi hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita bertindak setelah kita mengerti apa yang terjadi. Tantangan seperti apa yang ada di depan kita. Apa yang perlu kita antisipasi. Apa yang perlu kita bangun. Apa yang perlu kita persiapkan. Semua tidak hanya tinggal sebagai sebuah hal di dalam tataran ide. Semua tidak boleh tertinggal hanya sebatas saya tahu. Karena kalau itu hanya sekedar sebuah ide atau hanya pada akhirnya tinggal dalam tataran pengetahuan saja, ya, tataran pikiran saja, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Kita hanya sekedar memahami itu tanpa kemudian mewujudkannya dalam sebuah sikap yang hati-hati. Maka apa yang kemudian lahir dari evaluasi kita, lahir dari pengamatan kita, tidak memberi dampak apapun di dalam kehidupan kita. Kembali kepada perikop misalnya
membangun rumah di atas batu itu, Yesus mengatakan, siapa sih orang yang bodoh sebenarnya? Dan apa bedanya orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana? Saudara, perbedaan antara yang bodoh dan bijaksana bukan pada tataran pengetahuannya, bukan pada tataran pikirannya, bukan pada tataran kemampuan intelijensianya. Dua-duanya oke. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan. Orang yang bodoh juga adalah orang yang mendengar. Tapi yang membedakan adalah mereka yang disebut bijaksana adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Sementara mereka yang bodoh adalah mereka yang mendengar namun tidak melakukan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, mensyaratkan adanya sebuah tindakan yang hati-hati, ya. Tidak cuma sekedar melihat, tapi bertindak. Namun, bertindak dalam kehati-hatian di dalam seluruh pilihan-pilihan sikap hidup. Ya. Bertindak. Targetnya apa? Apa dasar dari tindakan ini? Target, fungsi yang diletakkan dalam diri mereka, yaitu bagaimana seluruh target pengutusan itu dapat mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini yang kemudian menjadi sasaran, goalnya. Berdasarkan itulah kemudian mereka membangun sebuah sikap. Bagaimana ya target itu bisa saya capai? Bagaimana saya bisa menghadirkan shalom, menghadirkan keselamatan, menghadirkan karya Allah di dalam kehidupan saya, tanpa saya juga kemudian menjadi korban dari sebuah konteks kehidupan di mana serigala-serigala ini mau menghancurkan saya. Ini yang Yesus ingin ajarkan. Kamu perlu bijaksana. Kamu perlu tahu membaca tanda zaman. Kamu perlu mengerti. Namun kamu juga perlu bertindak dengan hati-hati. Ya. Ambillah pilihan-pilihan sikap yang tepat dalam hidup saudara hari-hari ini. Jangan sembarangan. Ambillah pilihan-pilihan sikap yang tepat. Yang mampu menolong saudara untuk tetap menjalankan tugas-tugas panggilan pelayanan itu. Namun pada sisi kita dapat menjamin sustainable-nya, kita dapat menjaga kelangsungannya seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kita itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita hancur oleh karena kebodohan kita. Kita hancur oleh karena ketidakhati-hatian kita. Kita gagal oleh karena kita salah di dalam membaca situasi kehidupan kita. Jadi yang ketiga adalah bertindak dengan sikap hati-hati dalam seluruh pilihan sikap-sikap hidup kita. Apa dasarnya bertindak hati-hati? Ya. Target kita yang kedua, mampu membaca tanda-tanda zaman. Kita punya tugas, kita punya pilihan, kita punya goal, tapi kita juga melihat bagaimana tantangan-tantangan ini. Nah, gabungan dari pemahaman ini melahirkan sebuah sikap, namun yang hati-hati. Dan yang keempat adalah memiliki kemurnian nilai. Semua kehati-hatian, semua sikap, semua kebijaksanaan tidak boleh mengurangi kemurnian nilai. Itu sebabnya pengajaran Yesus tidak hanya berhenti pada sebuah pilihan sikap, cerdiklah seperti ular. Selesai. Cerdiklah seperti ular. Cukup? Tidak. Tapi cerdiklah seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kata tulus ini artinya unmixed, tidak tercampur. Murni. Ya, murni. Ada sebuah pilihan-pilihan sikap yang nilainya diambil, diserap dari Kristus. Ya. Diambil, diserap dari Tuhan kita. Pilihan nilai itulah yang terus menjadi dasar kita. Ya. Menjadi dasar pilihan hidup kita. Kita bijaksana, kita berhati-hati, tapi nilainya tetap mengarah kepada tujuan itu. Target-target itu dibangun, target-target itu dicapai
berdasarkan kecerdikan, berdasarkan kebijaksanaan, namun di atas nilai-nilai kemurnian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang saya kira penting kemudian menjadi dasar-dasar prinsip dalam membangun sebuah kehidupan, khususnya di tengah-tengah masa yang sukar hari-hari ini. Kita terus harus membangun eksistensi kita. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Kita diberi tugas pengutusan oleh Tuhan, dan mari kita lakukan itu di dalam dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Di dalam dunia di mana Allah menghadirkan kita. Namun kita harus ingat dan sadar bahwa dunia di mana kita berada adalah sebuah dunia yang jahat. Dunia yang juga penuh dengan pergumulan, tantangan. Ada banyak serigala-serigala yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan kita. Karena itu dibutuhkan sebuah kecerdikan, kemampuan untuk membaca tanda zaman yang melahirkan sebuah tindak kehidupan yang berhati-hati, namun didasari oleh sebuah pilihan-pilihan sikap yang murni. Saya percaya, saudara, ketika kita terus membangun kesadaran ini menjadi prinsip-prinsip utama dalam diri kita ketika bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita menjalani kehidupan, saya yakin dan percaya pilihan-pilihan sikap hidup kita ini pasti akan menolong kita untuk dapat mewujudkan target-target Allah dalam diri kita. Bagaimana kita sebagai orang yang diutus mampu menjalankan tugas pengutusan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kemudian kesaksian Kristus dalam diri kita menjadi sebuah kesaksian yang dapat dirasakan, dapat dinikmati, dapat membuat perubahan di dalam situasi atau konteks di mana kita berada. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bangunlah sikap cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya bahwa firman itu akan bekerja, firman itu akan berkarya, firman itu akan hidup di tengah-tengah kehidupan kami, menginspirasi kami, membekali kami, untuk kami dapat hidup di dalam kehendak Tuhan. Mampukan kami menjadi utusan-utusan Bapa di dunia dimanapun kami berada. Dan biarkanlah firman-Mu itu sungguh-sungguh membekali kami, sehingga kami dapat terus melaksanakan tugas panggilan itu di dalam kehidupan kami semua. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, berkati setiap kami semua, dan biarkanlah firman-Mu berbuah di dalam karya-karya indah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan segera menutup ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang terus tinggal berkarya di dalam kehidupan kami semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.